yang suaranya itu benar-benar bikin bulu kuduk gua merinding. Suaranya kayak gini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua, Muhammad Afito. Kalian apa kabar nih? Gue sih berharap kalian semua sehat dan sukses selalu. Nah, pada kesempatan kali ini guys, gue lagi pengen banget nih menceritakan kisah horor waktu gue masih SMA. Tapi sebelum mulai, gue pengen banget dong kalian mendukung channel YouTube gue ini dengan cara subscribe, like, and share, supaya gue makin semangat bikin video-video yang menarik. Waktu itu sekitar tahun 2008 atau 2009. Nah, gue ini seperti anak pemuda pada umumnya, suka nongkrong sama teman-teman gue. Nah, waktu itu ada teman gue yang namanya tuh Angga, dan satunya lagi Anji. Nah, teman gue si Angga ini, dia tuh lagi galau. Ya, biasalah, namanya anak-anak SMA, suka galau sama kisah percintaan mereka. Nah, sampai akhirnya, waktu itu sekitar jam 10 atau 11 malam itu, gue nongkrong sama si Angga dan si Anji ini di salah satu lapangan basket di sekolah yang ada di kota Jombang, tepatnya di desa Mojowarno. Nah, sekolahnya ini sekolah Kristen. Nah, sekolah Kristen ini udah lama banget. Bahkan bapak gue itu udah sekolah di sana. Nah, bapak gue ini udah meninggal. Nah, kalau misalnya bapak gue hidup, mungkin umurnya sekitar 65 tahun. Nah, kalau bapak gua sudah sekolah di sana waktu masih SD, SD itu kan umurnya sekitar 10 tahun ya. Berarti sekolah SD itu sudah ada sekitar 60-65 tahun yang lalu. Jadi intinya sekolah itu sudah lama, emang sudah tua banget, dan emang sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, lanjut ke ceritanya. Akhirnya gue sama Angga ini, sama si Anji itu nongkrong di sebuah lapangan basket, dan sambil ngobrol-ngobrol lah, curhat satu sama lain, khususnya si Angga ini yang lagi galau tentang kisah percintaannya dia, ya cinta monyet masa-masa SMA. Si Angga sama si Anji ini emang suka minum gitu. Gue sih enggak, ya, gue emang gak suka minum. Jadi mereka minum berdua-dua tuh sampai singkat cerita si Angga ini mabuk kentang. Kalau si Anji sih nggak sampai mabuk sih gitu. Nah, si Angga ini mabuk kentang, dia mulai tuh ngelakuin hal-hal aneh. Hal pertama aneh yang Angga lakuin yang pertama-tama adalah dia itu muter-muter menggitari lapangan basket, pokoknya nggak jelas. Sampai akhirnya dia itu nemuin es. Nah, gue tuh nggak tahu esnya ini sudah ada di lapangan basket itu dari kapan. Apa dari pagi, siang, sore, intinya udah lama lah. Gue ngeliatnya aja jijik. Tapi sama si Angga tuh, es itu malah diminum. Kan, menjijikan banget gitu ya. Ya kira diminum lah esnya itu sama si Angga ini. Itu keanehan yang pertama yang Angga lakuin. Keanehan selanjutnya itu si Angga manjat ke satu buah pohon. Kalau di daerah Jawa, khususnya Jombang, itu ada namanya buah mojo. Nah, kalau dulu bapak gue cerita, buah mojo itu cuma dikonsumsi sama bangsawan-bangsawan yang hidup di zaman dulu. Karena infonya sih bisa bikin sakti aja, tapi itu sih cerita bokap gue. Gue juga nggak tahu benar atau enggaknya. Kembali lagi ke cerita si Angga tadi. Nah, si Angga itu pada waktu manjat pohon mojo ini, pohon mojonya itu digoyang-goyangin gitu. Digetar-getarin gitulah. Mungkin gue juga nggak tahu. Mungkin di buah mojo itu ada penghuninya atau bagaimana ya, gue juga nggak paham. Nah, habis ngegoyangin pohon mojo tadi, si Angga itu balik tuh muter-muter. Gue nggak tahu dah, pokoknya tingkahnya nggak jelas. Sampai yang bikin horornya itu, gue nggak denger kayak suara kelapa atau kepala, ya intinya semacam itulah jatuh. Pokoknya suaranya itu buk. Nah, setelah itu gue mulai merasakan ada hal yang aneh nih di sini. Sampai akhirnya gue nggak dengar suara guys, yang suaranya itu benar-benar bikin bulu kuduk gue merinding. Suaranya kayak gini. Di situ gue sama si Anji itu benar-benar ketakutan karena suaranya itu benar-benar suara orang merintih yang lagi merasakan kesakitan. Pokoknya horor banget gitu. Gue sih berusaha pengen kabur ya sama si Anji ini, tapi tidak dengan si Angga. Lo tau guys apa yang Angga lakukan? Dia itu malah ngedatengin sumber suara tadi. Nah, menurut gue sih sumber suara tadi tuh ada di belakang sekolah. Nah, si Angga tuh pergi tuh ke sana nyamperin sumber suara tadi sambil kayak marah-marah. Benar aja tuh, setelah balik dari sumber suara tadi yang menurut gue ada di belakang sekolah, si Angga itu benar-benar marah-marah, benar-benar benar-benar emosinya tuh membludak gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh. Angga itu bilang begini, Ojo,
Itu bahasa Jawa. Kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesianya itu jangan, lo jangan begitu. Pas ini gue masih bingung gitu, kenapa si Angga itu tiba-tiba balik ngomong ojo kayak ngono kan. Dan ternyata guys, si Angga itu seperti dibukain mata batinnya tentang apa yang terjadi di masa lalu gitu. Dia itu ngeliat orang Indonesia lagi disekap, tangannya diikat kayak begini, terus matanya itu ditutup kayak pakai kain. Nah, dia tuh lagi duduk dalam keadaan pokoknya kayak duduk antara dua sujud gitulah. Jadi tangan ke belakang, matanya tutup pakai kain, dan di depannya itu ada tentara Jepang yang lagi mau eksekusi guys. Dari situlah makanya kenapa si Angga marah-marah sambil ngomong ojo, yang kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia tuh jangan, lo jangan begitu. Ya karena dia kan orang Indonesia, jadi naluri sesama orang Indonesia tentu aja ngebela dong. Dia tuh marah intinya kan, dia nggak mau supaya orang Indonesia itu dieksekusi tadi. Akhirnya karena menurut gua situasinya udah nggak bagus, gua sama si Anji memutuskan untuk pulang. Plus ngebawa si Angga ini ya juga pulang. Sampailah pada saat itu akhirnya gua, Anji sama Angga nginep di rumah nenek gua karena emang sekolah Kristen itu deket juga sama rumah nenek gua. Di situ Angga bilang, kalian butuh nih bersih-bersih karena khawatirnya yang ada di sana itu ngikutin kita gitu, malu gitulah ya, kalian pasti paham. Nah, hikmah yang bisa gua ambil dari kisah ini sih yang pertama, kalian para anak-anak muda nih udahlah nggak usah pacaran, pokoknya stay halal brother. Jangan sampai masa muda kalian tuh hancur gara-gara cinta monyet. Nah, yang keduanya, udahlah kalau punya masalah tuh nggak usah mabuk-mabuk gitu, udah santai aja. Bahkan kalau bisa menggunakan ibadah untuk menyelesaikan masalah kita. Oke guys, itu dia cerita horor gua kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nyimak sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sukses terus.